Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rafael Amra Kembali Zulak, nomor absen 35, kelas 12 F5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian praktek sejarah mengenai tantangan Indonesia di era digital. Latar belakang reformasi. Reformasi tahun 1998 menjadi titik perubahan besar bagi Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era baru yang lebih demokratis. Peristiwa ini dikenal sebagai Reformasi Indonesia 1998. Reformasi membawa harapan bagi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan menghargai hak asasi manusia. Cita-cita reformasi. Beberapa tujuan utama reformasi antara lain mewujudkan demokrasi yang lebih baik, menghapus praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, menjamin kebebasan pers dan berpendapat, menegakkan hak asasi manusia, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Cita-cita ini masih terus diperjuangkan hingga saat ini. Era digital di Indonesia. Saat ini Indonesia memasuki era digital, yaitu masa ketika teknologi internet dan informasi berkembang secara pesat. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya berbagai platform media sosial dan teknologi digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Teknologi ini mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, belajar, dan mendapatkan informasi. Hubungan reformasi dan era digital. Era digital sebenarnya membantu mewujudkan cita-cita reformasi karena informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat lebih bisa bebas menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, pemerintah dapat lebih transparan melalui teknologi. Namun, di sisi lain perkembangan digital juga dapat menimbulkan tantangan baru. Penyebaran hoaks dan penyalahgunaan medsos. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah penyebaran berita palsu atau hoaks. Hoaks dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat, konflik sosial, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar dapat membedakan informasi yang benar dan yang salah. Media sosial yang seharusnya digunakan untuk berbagi informasi positif terkadang disalahgunakan untuk ujaran kebencian, penyebaran provokasi, cyberbullying, dan lain sebagainya. Hal ini dapat merusak nilai demokrasi yang menjadi tujuan reformasi. Keamanan data dan privasi. Di era digital, data pribadi menjadi hal yang sangat penting. Tantangan yang muncul antara lain kebocoran data pribadi, penipuan online, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi digital. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan era digital, antara lain menggunakan media sosial secara bijak, menyebarkan informasi yang benar, mendukung demokrasi yang sehat, memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan kreativitas. Generasi muda menjadi penerus perjuangan cita-cita reformasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Reformasi membawa perubahan besar bagi Indonesia menuju sistem yang lebih demokratis. Namun di era digital saat ini, muncul berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, penyalahgunaan media sosial, dan keamanan data. Oleh karena itu, masyarakat terutama generasi muda perlu menggunakan teknologi secara bijak agar cita-cita reformasi tetap terwujud di masa kini.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.